Having seen a difficult period in our relationship, Excellency, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. India menunjukkan sinyal mulai merapat ke pelukan Cina. Sinyal ini muncul setelah Perdana Menteri India Narendra Modi untuk pertama kalinya sejak 2018 akan melakukan perjalanan ke Cina dan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping. Padahal kedua negara ini terkenal tak akur setelah konflik berdarah di Himalaya pada 2020 lalu. Namun tekanan tarif dari Trump membuat situasinya berubah menjadi lebih hangat bagi New Delhi. Apakah ini pertanda bahwa AS akan kehilangan salah satu sekutu terpentingnya di Asia? Simak jawabannya dalam video berikut. Mari kita mulai pembahasan dari relasi antara India-Cina yang bisa dibilang putus nyambung. CNN melaporkan dulu India adalah sahabat dekat Cina. India adalah salah satu negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Cina pada 1950. Tetapi persahabatan keduanya buyar setelah Perang Cina-India meletus pada 1962. Perang singkat namun brutal ini menyebabkan luka mendalam dan masih membekas sampai kini. Konflik kedaulatan wilayah di pegunungan Himalaya, khususnya di daerah Ladakh dan Arunachal Pradesh, menjadi sumber ketegangan yang belum rampung. Sejak itu hubungan kedua negara memiliki warisan rasa saling curiga dan ketidakpercayaan. Ketegangan itu kembali memuncak pada Juni 2020 ketika antara India dan Cina terlibat bentrokan fisik yang sangat serius di Lembah Galwan. Bentrokan itu menewaskan sekitar 20 tentara India dan 4 tentara Cina. Sejak itu dialog kedua negara sempat mandek, bahkan kerap dipenuhi retorika keras serta ketegangan militer. Di sisi lain, India sempat menikmati hubungan hangat dengan Amerika Serikat, khususnya di era Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Narendra Modi. Keduanya dikenal saling mengapresiasi dan memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang, mulai dari pertahanan, teknologi, sampai ekonomi. Namun hubungan bromance ini mulai retak ketika Trump memberlakukan kebijakan tarif impor hingga 50% terhadap sejumlah barang yang berasal dari India. Ini merupakan bagian dari strategi America First yang diterapkan Trump untuk melindungi industri dalam negeri AS dari persaingan luar. Kebijakan ini menjadi pukulan besar bagi India karena bisnis ekspor mereka terdampak signifikan. Trump juga menjatuhkan sanksi tambahan karena India membeli minyak dari Rusia yang sangat sulit diterima oleh Modi. Tekanan dan ancaman sanksi dari Amerika Serikat ini akhirnya menjadi faktor yang membuat India mulai mempertimbangkan ulang hubungan strategisnya. Tak hanya dengan Amerika Serikat, tapi juga dengan Cina yang selama ini merupakan rival utama mereka. Di tengah gejolak ini, India mulai mengambil langkah-langkah yang menyiratkan merapatnya kembali hubungan diplomatik dengan Cina. Untuk pertama kalinya sejak 2018, Narendra Modi akan kembali menginjakan kaki di negeri tirai bambu. Ia dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO, kelompok keamanan regional yang didirikan oleh Rusia dan Cina untuk membentuk kembali keseimbangan kekuatan global. Pertemuan akan berlangsung pada Minggu 31 Agustus 2025 hingga Senin 1 September 2025. Hadirnya India di acara itu menjadi contoh paling gamblang dari hubungan yang menghangat antara kedua negara. Sinyal perbaikan hubungan ini sebenarnya sudah tampak dari pertemuan Menlu India Subrahmanyam Jaishankar dengan Menlu Cina Wang Yi di New Delhi pada Senin 18 Agustus 2025 lalu. Dalam pertemuan itu, Jaishankar mengatakan keduanya telah mengalami masa-masa sulit. Namun New Delhi dan Beijing kini berupaya maju dengan berlandaskan pada 3 prinsip utama. Having seen a difficult period in our relationship, Excellency, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides.
In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition conflict. Sebagai hasil konkret, China lalu membuka kembali 2 situs ziarah di Tibet Barat bagi warga India untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Keduanya juga mulai menerbitkan visa turis bagi warga negara masing-masing. Menurut Wang Yi, perbaikan hubungan ini penting untuk memberikan kepastian serta stabilitas yang dibutuhkan oleh Asia dan juga dunia. The exchanges and dialogue at all levels. We maintained peace and tranquility in the border areas and resumed the Indian pilgrimage to the Mount Garampochi and Lake Makaryonso in the Xizang Autonomous Region. We showed them up confidence to dispel interference, expand cooperation, and to further consolidate the momentum of improvement and development of China-India relations, so that while pursuing our respective rejuvenation, we can contribute to each other's success and provide the most needed certainty and stability to Asia and the world. Para analis menilai keterbukaan India ini didorong oleh kepentingan ekonomi dan stabilitas geopolitik. Apalagi India sangat tergantung kepada produk-produk Cina, mulai dari barang elektronik hingga bahan baku industri. Bagi Amerika, kehilangan India bisa menjadi kerugian besar. Selama ini AS mengandalkan India sebagai sekutu kunci untuk menahan pengaruh Cina yang semakin mengakar di kawasan Indo-Pasifik. Hubungan strategis Amerika Serikat dan India diperkuat dengan kerjasama militer, transfer teknologi, hingga latihan bersama dan dukungan politik. India juga tergabung dalam Quad, kelompok keamanan yang berisi Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Blok ini dipandang sebagai penyeimbang demokratis terhadap pengaruh Cina yang semakin berkembang. Namun dengan mulai merapatnya India ke Cina, apakah ini berarti Amerika Serikat kehilangan sekutu strategisnya? Seorang pakar hubungan internasional dari Taksasila Institution, Manoj Kewalramani, mengatakan India tak akan meninggalkan Amerika begitu saja. Menurutnya, India sedang menjalankan kemandirian diplomasi, yakni menjaga keseimbangan dengan berbagai kekuatan besar tanpa terjebak dengan blok tertentu. Hubungan India dan Cina memang rumit, kadang renggang, kadang kembali mesra. Luka perang Himalaya belum sembuh, tapi kepentingan ekonomi membuat pintu diplomasi kembali diketuk. Di sisi lain, Amerika yang selama ini jadi mitra strategis India mulai resah. Tarif impor dan ancaman sanksi justru mendorong New Delhi mencari keseimbangan baru. Kunjungan Modi ke Beijing bukan sekadar simbol, tapi sinyal perubahan peta kekuatan di Asia. Dunia sedang menyaksikan apakah India akan bergeser dari Washington menuju Beijing atau justru memainkan keduanya untuk kepentingan nasionalnya sendiri. Karena dalam politik luar negeri tak ada kawan abadi, tak ada lawan sejati, yang ada hanyalah kepentingan yang tak pernah berhenti. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.